Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Simatul Baroro MSI as my examiner 1, Honorable Mrs. Dewi Yuliani MSI as my examiner 1, Honorable Mrs. Ani Yulianti MSI as my advisor 1, Honorable Mr. Ahmad Gunaim Fasha MSI as my advisor 2, and respectable all my friends. Let me introduce myself. My name is Nasratul Saida, and I'm here would like to explain my research on the title Toxicity Test of Chocolate Candy Killer or Moringa aloe vera ultrasonic extraction result with drying of variation. And then the outline of the research. The first is background of the research, and then aim of the research, and the search of scope of problem, and then methodology, and the last result and conclusion. Background of the research. The problem of malnutrition is still found in many places in Indonesia, and currently Indonesia experiencing breadth of extreme of malnutrition problem. We know that bit of the picture, the first illustration, and the second picture is high nutrition. And then how about many nutrition? And then around us, the plant has many benefits, and one of them is killer or moringa. From this picture, killer can be food and capsule. They are many benefit each other. Some pharmacological activities of killer is antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, and anti-cancer. The word of good about plant. Allah said in Surah Al-An'am verse 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. From this surah we know that no God expect Allah one of the creed of God is moringa, because moringa plant is one plant that commonly used by humans. And then chocolate. In the research, a mix of chocolate with moringa was used so that children like it. So chocolate candy killer was formed. And some pharmacological chocolate is antioxidant, anti-carcinogen, antimicrobial, and anti-hypertension. In this research using ultrasonic extraction method, and some research using ultrasonic extraction method. The first is Handayani et al. 2016, and the sample is Sirsak leaf, and the best result with yield of 11.72%. And then toxicity test. This activity can be analyzed with BSLT method. BSLT is preliminary test to screen the potential bioactivity of the sample. And here is the table of the result of toxicity test from several research. And then this phytochemical test is used to determine the class of secondary metabolic compound found in moringa. And here is the result of phytochemical test from several research. And then aim of the research, the first is to determine toxicity of LC50, and then phytochemical from the drying moringa, when drying moringa chocolate, drying moringa of chocolate, and when drying moringa of chocolate. Scope of problem, killer leaf same form Cadirisity as Java, use drying, and when drying, and then use aqua dissolvent. And then methodology, this research start November 2020 until February 2021, and taken place is in physical chemistry laboratory of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim. And then step of the research. The toxicity test begin with sample preparation. Killer leaf that have been picked are then cleaned, dried, and mashed to product killer flour. And then killer flour with analyzed for water content, and then killer flour cooked become killer of chocolate, and then ultrasonic extraction to product concert extract of killer and killer of chocolate. And then killer extract and chocolate with test. The first is phytochemical, and the
can extract with test for toxicity test using for PSLT method, and then data analysis. The result. The first is analysis of water content. The first, this indicates that the killer leaf has met the requirement of GORD Simplia content, namely 10%. And then making moringa of chocolate. From the result of drying chocolate and when drying moringa of chocolate, the texture, from the result of drying chocolate and when drying chocolate, the texture is solid and the taste is slightly bitter. And then ultrasonic extraction. It can be seen that the high yield value with drying moringa of chocolate with 49.39%, and the low yield value was drying moringa is 24.7%. It indicates the high yield value because the solvent has not been evaporated optimally. And then toxicity test. In toxicity test, count the number of artificial cells that did with mortality, and then analysis using Minitab to produce a value of LC50. And the B result from sample drying moringa of chocolate, and the indicate the sample has the potential to be antibacterial. And then the result of phytochemical test, we can note that the active compound are flavonoid, triterpenoid, tannin, and saponin. And the last conclusion, the first is the toxicity test of LC50, the extract of the drying moringa, drying moringa chocolate, drying moringa of chocolate, and drying moringa of chocolate were 183.350, 277.392, 174.659, 95.115, and 134.200 ppm. And the first, the result of phytochemical test of drying moringa, when drying moringa, drying moringa of chocolate, and when drying moringa of chocolate, extracts of the presence of flavonoid, tannin, saponin, and triterpenoid. And the result of phytochemical test of chocolate extract show the presence of flavonoid, saponin, and triterpenoid. Thank you so much for attention and very sorry for many mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ida. Oke. Sepertinya saya juga ini Pak Naim sampun apa tereng sambil nanti saya japri untuk linknya nggih. Atau Pak Naim sudah ada di grupnya Telegram ya Ida? Sudah ada tapi sepertinya belum buka. Belum di-read nggih. Berikutnya dipersilahkan kepada Bu Hima nggih Bu Hima. Untuk saya sudah ada Bu En. Oh alhamdulillah Pak Naim sudah ada. Bu Marian nggak apa-apa saya terakhir ya. Oh nggak lah. Apa Pak Naim? Oh? Siapa yang keburu masak? Bu Hima dulu nggak? Oke, yang keburu masak. Oke, ngapunten nanti setengah jaman ya semuanya. Mungkin 5 menit sebelumnya akan saya tinggal. Nanti kan jam 4 sudah. Sampai terakhir semuanya jam 4. Monggo Bu Him. Ya, terima kasih Bu Eni. Nasiratus Saidah ya. Coba kamu ceritakan kembali bagaimana cara ekstraksimu. Cara ekstraksinya disiapkan sampel Ada dari gambarnya nggak? Sekarang aja kalau ada gambarnya.
disiapkan dari sampel tepung kelor Mana ya jemur. gambarnya? Bagaimana, Bu? Gambarnya mana? Di PPT kok nggak ada? Ekstraksinya aja. Ini, Bu, sebentar saya. Pertama, disiapkan sampel dari tepung kelor jemur, tepung kelor kering angin, sampel coklat saja, sampel coklat kelor, dan sampel coklat kelor jemur, dan sampel coklat kelor angin. Setelah itu ditimbang. Ditimbang sebanyak 30 gram dan ditambahkan Ya, ekstraksinya. Yang 30 gram itu apanya? 30 mg. Sampelnya, Bu. Setelah itu ditambahkan pelarut Aquades 100 ml. Lalu diaduk hingga sempurna. Setelah itu diaduk sampai larut. Setelah itu di ultrasonik selama 20 menit. Setelah di ultrasonik diuapkan dengan rotary evaporator. Begitu, Bu. Tidak nggak dengar saya ya? Ini dengar saya? Dengar, Bu. Hah? Dengar. Halo, saya. Terjedakah? Halo? Halo, Bu. Oke. Bu Hima, halo? Halo, sinyalnya terputus kah? Halo? Halo. Oh, enggak, sudah mulai lagi. Barusan terjeda ya. Oh iya. Bagaimana kamu mengetahui bahwa setelah ditambah air kamu aduk sambelmu itu larut? Bisa dengar saya? Bisa, Bu. Diaduk lama, Bu. Oh, sambelmu itu larut. Kan sambelmu macam-macam itu tadi, ada yang kelor, Ya, ada yang coklat, ada yang coklat kelor. tidak bisa larut sempurna, Bu. Tapi Nggak dengar saya ya? terjeda, Bu. Iya, ada fotonya. Setelah kamu campur air, terus kamu aduk itu kayak apa sih? Ini, Bu. Yang mana? Ini, Bu. Ini untuk coklatnya. Untuk kelornya? Coklat jemur angin dan coklat jemur. Kelornya sama coklatnya aja ada. Untuk
itu kan? Nggak ada untuk kelornya. Kelornya nggak ada, coklatnya juga nggak ada. Tidak ada, itu coklat campuran kelor. Oh, terus habis itu kamu apakan? Di rotary evaporator, Bu, diuapkan. Enggak, kamu Disaring dulu, saring Bu. ya? Disaring dulu. Oh, hasil saringannya kayak apa? Ini, Bu. Ini, Bu. Itu yang coklat kelor itu ya? Iya. Dari sini diapakan? Setelah disaring di rotary evaporator. Di rotary, terus di ultrasoniknya kapan? Kayak dengar saya? Dengar, Bu. Di ultrasoniknya kapan? Di ultrasonik dulu, hasil ultrasonik baru disaring, Bu. Oh gitu. Terus kalau bedanya yang sama hasil kelor apa? Kan kamu lihat walaupun nggak ada fotonya. Atau ada fotonya yang sudah disaring? Yang kelor. Tidak ada, Bu. Ceritakan bagaimana? Hasilnya untuk yang coklat itu tidak larut, masih ada butiran-butiran. Iya, hasil Sebelum saringannya. Saya tanya hasil saringannya. hasil saringannya warnanya sama coklat, Bu. Itu yang coklat. Kalau yang kelor? Sama juga, Bu, warnanya. Coklat. Seperti teh. Oh, yang kelor aja nggak ada coklatnya itu warnanya seperti teh. Iya. Ini warnanya juga seperti teh nih. Iya, Bu. Terus kemudian dibekatkan. Kamu hasilnya dapat berapa banyak? Apakah sebotol penuh itu? Tidak, Bu. Hasilnya ini ada gambar. Ini, Bu. Oh, ini setelah disaring apa setelah dibekatkan? Setelah dibekatkan, Bu. Setelah disaring tidak ada, Bu. Yang kelor itu yang sebelah. Menurut literatur yang kamu baca, kelor itu sama coklat itu kandungannya apa saja? Metabolitnya. Untuk kelornya tanin, flavonoid, triterpenoid, Bu. Ada ini di literaturmu. Ada kamu tuliskan di literaturmu? Tidak ada, Bu, di literatur. Kamu tuliskan ya? Iya, Bu. Hasil-hasil penelitian atau hasil data apapun dari literatur tentang kandungan metabolit yang ada dalam kelor dan coklat itu apa saja? Masukkan dalam bab 2 ya. Iya, Bu. Metabolit itu apa sih? Metabolit. Belum tahu. Belak-balik ngomong metabolit nggak tahu maksudnya.
bahaya nih. Hmm. Kalau protein itu metabolit pisan apa enggak sih? Protein, karbohidrat, lemak gitu. Apa itu metabolit? Metabolit. Coba nanti kamu cari artinya metabolit ya. Iya, Bu. Kamu masukkan bab 2. Sehingga Iya, kamu Bu. nanti kalau memasukkan metabolit apa saja yang ada dalam kelor dan coklat itu kamu tahu yang mana barangnya. Ya. Terus kira-kira apa ada metabolit yang mungkin tidak terambil dalam prosesmu ekstraksi itu? Ada, Bu. Kenapa kok kamu yakin bahwa ada yang tidak terambil? Karena ada yang di beberapa penelitian itu kelor juga mengandung steroid, tapi di saya tidak didapatkan steroid juga. Nanti kamu bahas apa itu literatur itu tadi, metabolitnya apa, yang terambil di kamu apa, yang tidak terambil apa, dan kenapa gitu ya. Iya, Bu. Dan kamu jelaskan apa perlu metabolit yang tidak terambil itu juga nanti diambil. Sehingga kemudian kamu sarankan pada penelitian berikutnya apakah perlu atau tidak. Kalau perlu, kira-kira pakai metode apa yang bisa dilakukan. Ya. Iya, Bu. Kalau dari harapanmu sendiri, hasil penelitiannya ini apa sebenarnya? Harapannya apakah hasil yang kamu peroleh sesuai dengan harapanmu sebelum memulai penelitian? Tidak. Memang harapanmu sebelum penelitian apa hasil yang akan diperoleh? Harapannya seperti saya kira, Bu, harapannya itu seperti seumpama itu sesuai dengan bioaktifnya untuk anti tumor, anti kanker, dan LC50-nya itu rendah, tapi yang saya dapatkan juga tinggi. Selain itu, hasil dari ada yang tidak sesuai dengan referensi. Apa itu yang tidak sesuai dengan referensi? Ya, seperti steroid tadi, kayak di itu ada. Kira-kira kenapa sih steroidnya kok tidak terambil dalam penelitianmu ini? Karena Kenapa kira-kira? Nanti kamu cari tahu ya. Iya, Bu. Ditulis juga di pembahasan kenapa tuh selama proses penelitian ini. Kesulitan. Ada kesulitan nggak? Atau nggak ada kesulitan sama sekali? Itu bukan larut ke sampel itu seperti coklat itu kan susah untuk. Terus gimana caramu menyelesaikannya? Sabar, Bu. Gimana kamu aduk apa kamu gimana? Mau kamu pukul-pukul atau gimana? Sebelumnya itu coklatnya itu diparut. Hasilnya itu tambah nggak terlalu larut. Yang kedua itu dipotong-potong, lebih larutan dipotong-potong. Agak tipis kalau
Di paru ternyata tebal, ngulang berapa kali. Enggak, kamu panas sih. Yang apa, Bu? Yang pada saat pelarutan itu. Tidak, Bu. Ya, kira-kira saranmu untuk peneliti berikutnya itu apa itu untuk biar tidak mengalami kesulitan seperti itu? Mungkin cara lain untuk mengekstraksinya coklat kelor. Kelor yang sudah campur dengan coklat. Bayanganmu apa itu metodenya itu? Ya, Bu. Tidak tahu. Ya, belum tahu. Sekarang hasilnya, coba tunjukkan hasilnya toksisitasnya. Nih, Bu. Itu singkatan-singkatan itu harus diberikan penjelasan ya di bawah tabel. KJ itu apa, KA apa ya? Enggak orang Iya. lihat tabel itu langsung tahu itu singkatan itu maksudnya apa ya? Iya, Apa Bu. maksudnya? KJ itu kelor kering jemur, KA itu kelor kering angin, C-nya coklat, CKJ coklat kelor jemur, CKA coklat kering angin. Apa dari melihat data ini apa yang informasi yang bisa kamu peroleh? Oh ya Allah. Dari ekstrak kelor jemur, coklat kelor jemur, dan coklat kelor angin ini berpotensi sebagai antibakteri karena memiliki antibakteri ini memiliki rank 30 sampai 200 ppm. Sedangkan Ring untuk apa itu maksudnya? kering jemur, Bu. Maksudnya ring 20 sampai apa itu tadi? Ring apa itu? Rank menunjukkan bioaktivitasnya, Bu. Kamu bilang sebagai berpotensi sebagai antibakteri atau antimikroba. Sedangkan yang ekstrak coklat kelor angin itu memiliki aktivitas yang berpotensi sebagai antipestisida karena pada ring 200 sampai 1000 ppm. Yang apa namanya? Coba kamu tambahkan di di sebelahnya itu atau tambahkan ring sebagai antibakteri, terus anti apa namanya? Dikasih satu kolom tambahan di sebelahnya. Mana? Di tabelnya itu tadi dikasih kolom di sebelahnya. Dia potensinya sebagai apa? Mana tabelnya? Ya, itu kamu tambahkan satu kolom di sebelahnya itu ya. Di potensi sebagai apa gitu ya? Iya, Bu. Yang mana yang antibakteri potensinya? Yang nih kelor jemur, coklat kelor jemur sama coklat kelor angin, Bu. Kalau yang pestisida? Kelor angin, yang kelor kering angin.
Kalau antibakteri begitu itu apa bisa saya bayangkan itu dia bekerja seperti penisilin gitu ya? Belum tahu. Loh, jadi antibakteri kalau obat yang biasa digunakan sehari-hari oleh kita, obat yang sudah paten gitu, yang sudah diproduksi gitu, antibakteri itu apa contohnya? Bayangan saya. Coba nanti kamu cari tahu ya, obat-obat standar yang digunakan sebagai antibakteri itu apa? Terus kalau Iya, pestisida Bu. standar yang biasa digunakan sebagai pestisida itu apa gitu. Insya Allah. Jadi apa bayangannya berarti ekstrak-ekstrak itu bekerja itu ya seperti itu gitu maksudnya. Ya. Bayangannya ya seperti kalau anti kanker, anti tumor itu kan 0 sampai 30 ppm. Ya, kamu kan nggak ke sana, nggak bahas anti kanker, anti tumor. Kan hasilmu potensinya antibakteri sama anti pestisida ya. Ya. Ya, saya ingin kamu menambahkan penjelasan terkait obat antibakteri atau pestisida yang sudah ada yang standar selama ini digunakan gitu. Apakah kira-kira bayangannya itu nanti ekstrak ini kerjanya seperti itu? Atau walaupun mekanisme kerjanya mungkin tidak sama, tapi dia itu ya memberantasnya itu ya seperti itu, gitu ya. Kalau penisilin memberantas bakteri itu ya seperti itu, maka ekstrak ini nanti akan memberantas bakteri ya seperti itu juga. Apakah seperti itu ya? Iya, Bu. Kamu tambahkan di pembahasan. Tapi saya juga cukup heran juga ini coklat ini dia potensinya antibakteri. Saya makan coklat itu biasa sejak kecil nggak ada ketakutan itu. Kalau nanti bakteri-bakteri mati itu. Gimana menurutmu kira-kira ya? Kan ini kan masih diteliti, Bu, belum. Ya, ini kan hasil penelitianmu nyata kan gitu kan. Itu terus gimana ya kira-kira memaknainya itu? Apa kalau saya diare terus boleh makan coklat itu kah? Gitu terus bisa mati bakterinya? Gimana menurutmu? Bukan kamu punya data. Mengkaitkan. Ya. Bisa mengkaitkan apa yang kemarin-kemarin sudah disimak, misalnya waktu pendampingan di masyarakat. Misalnya itu seperti itu memang ada korelasinya nggak dengan hasil penelitian IDA. Misalnya penyanyi IDA tadi berarti ada potensi sebagai antibakteri. Nah, itu misalnya pada yang hasil pendampingan masyarakat, misalnya itu digunakan untuk apa misalnya. Ada korelasinya nggak? Atau dengan bacaan yang Ida baca? Coklat kelor ada nggak yang meneliti untuk antibakteri misalnya? Kalau belum ada, seandainya dari bacaan belum nemu, misalnya korelasi fakta di di pendampingan masyarakat. Tidak kan selalu saya ajak untuk penyuluhan-penyuluhan itu kan ada. Monggo. Memang ada kaitannya enggak? Atau belum ada kaitannya, silakan. Untuk kaitannya kalau sebelumnya dia terus makan
Ida, Gimana? adakah misalnya kemarin di pendampingan itu misalnya ada untuk apa biasanya untuk apa coklatnya Pak ini kan mirip banget dengan coklat yang diproduksi oleh Pak Hanafi. Nah itu biasanya untuk jika anak sakit gitu digunakan nggak itu kemudian apa yang didapat data berulang atau apa seperti testimoninya di masyarakat itu seperti apa? Apakah 1 kali, apakah 2 kali terjadi hasil apalah yang menarik misalnya? Atau enggak? Atau Ida enggak tahu? Oke, silakan. Silakan Ida. Tadi coklatnya sebagai antibakteri begitu Bima. Loh, ini bukan. Ya, Sekarang bayangkan kalau misalkan dalam prakteknya kan gitu diare terus minum coklat itu apa bisa itu diarenya itu bakterinya mati. kemungkinan bisa, tapi mengonsumsinya Tak kilo. tidak sesuai. Konsumsinya seberapa? Dan tidak banyak-banyak, Bu. Tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja berarti. Ya Kak, jadi rekomendasinya itu ke masyarakat nantinya gimana? Kalau sebelumnya biasa, belum diare, terus mengonsumsi coklat, mungkin ada detox-detox yang keluar dari dalam. Gitu, Bu. Ada buktinya? Apa ada? Mungkin laporan-laporan atau apa gitu, laporan penelitian atau apa gitu? Belum ada, Bu. Kalau Kalau begitu perlu disarankan ya untuk dilakukan penelitian ya. Terus kalau yang untuk sudah diare gimana? untuk yang sudah diare. Tidak apa-apa, Bu. Maksudnya tidak apa-apa itu apa sembuh terus bakteri-bakteri diare itu biasanya kan apa karena masuk mungkin salah satunya E. coli masuk itu kan terus diare gitu. Terus E. coli-nya bisa mati. Bisa jadi, Bu, mati. Bisa jadi. Ilmuwan itu nggak boleh mengatakan tanpa data ya, apalagi dengan dugaan. Ya, kamu datanya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti perlu disarankan untuk dilakukan penelitian semacam itu, ya? Iya, Bu. Biar datanya ada. Ya, sudah itu saja Bu Eni. Sudah Bu Eni? Nggih, terima kasih Bu Ima. Mungkin gini Ida yang kurang menyimak ini yang di pendampingan masyarakat itu justru kemarin diangkat tema ini adalah hasil yang positif untuk untuk misalnya adalah meningkatkan imunitas, tidak mudah sakit, atau kemudian pada saat mereka sakit justru kemudian diberikan ini anak-anak ya terutama yang makan coklat kelor itu justru diberikan salah satunya, nggak mungkin ini saja ya, salah satunya adalah coklat kelor ini. Tapi itu memang setingkat
pengabdian masyarakat seperti itu, artinya belum kemudian diuji sekian data banyak orang, tapi fakta itu berulang, paling enggak di tiap pengmas selalu ada demikian. Pengmas misalnya orangnya 50, anak-anaknya misalnya 10, seperti itu kan berulang seperti itu. Ya, tapi itu mungkin topik yang berbeda lagi ya dengan tema ujian kali ini. Di berikutnya monggo berarti siapa? Pak Naim nih. Bu Dewi apa Pak Naim nih, monggo. Halo. Monggo Pak Naim, nggak apa-apa, silahkan. Pak Naim, halo. Halo. Bu Dewi dulu aja nggak apa-apa. Oh iya. Bu Dewi pendang masak sampean. Tahu aja kalau nggak masak. Pak. Iya. Ya, Iya, monggo Bu Dewi. Ya. Ya, terima kasih Bu Eni. Oke, udah. Ada beberapa hal yang memang saya tanyakan dan kemarin juga saya baca revisiannya, sebenarnya masih perlu kamu ada beberapa alasan yang belum jelas menurut saya. Ini sebenarnya alasannya apa? Kenapa begini dan kenapa begitu? Jadi meskipun kemarin sudah berapa kali revisi, tapi sepertinya saya belum dapat menangkap beberapa poin, terutama untuk menjelaskan data. Oke, saya mau mulai dari pembahasan pertama. Saya lihat filenya. Mungkin kamu bisa tunjukkan di mana ya, di zoom-nya apa di screen-nya untuk bagian pertama. Oke, di awal ya. Oke, yang ini sama yang ini kayaknya berdasarkan. Nah, di sini kan di judul kalau nggak salah kamu menyebutkan bahwa metode pengeringan itu masuk ke judul ya kalau nggak salah ya. Saya perlu cek dulu. Iya, Bu. Nah, variasi. yang variasi pengeringan. Maaf ya, agak-agak sedikit rame. Nah, variasi pengeringan ini menjadi penting. Jadi saya perlu sedikit membahas di proses pengeringannya. Ada 2 pengeringan yang kamu lakukan, yaitu kering jemur dan kering angin. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena itu kan masuk judul. Berarti ini menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dan punyamu. Dan ini harusnya memberikan hasil yang terlihat apakah benar dengan variasi pengeringan ini akan diperoleh hasil yang berbeda atau sama. Itu yang saya tangkap. Apakah toksisitas ini dipengaruhi oleh variasi pengeringan? Nah, di sini kamu menggunakan 2 kamu kan yang screen, tolong di bawahnya itu. Nah, jemur angin lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan jemur angin apa sih? Kering jemur lebih. Kering jemur lebih sedikit ya? Iya. Dibandingkan kering angin. Apakah tahap ini yang menyebabkan dari perbedaan keduanya itu apa? Karena di sini kamu masih bilang karena suhu yang kan hal ini disebabkan karena pengeringannya tuh hampir sama suhunya. Nah, kalau saya pikir kalau suhunya hampir sama, berarti harusnya ini namanya apa sih, saya lupa. Berat pengeringannya juga hampir sama karena kamu menggunakan suhu yang hampir sama. Jadi kayak ada semacam 2 pernyataan yang agak bertolak belakang banget sih. Karena di sini kamu bilang kering jemur lebih kecil daripada kering angin, tapi kamu bilang di kalimat setelahnya suhunya itu sama. Ini gimana kamu menjelaskan hal ini? Kalau dia suhu pengeringannya sama, which is akan memiliki kemiripan, tapi kamu bilangnya lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Gimana?
Suhunya ya memang sama, tapi eh, Gimana? Gimana Ida? suhunya hampir sama, tapi yang kering jemur kan lebih, Mbak ini kan agak sedikit ambigu ya. Dia hampir iya. sama, tapi kenapa yang satunya lebih besar daripada yang satunya? Mungkin nggak kamu mendapatkan, ini kan perbedaannya di suhu angin sama suhu dipanasin sama matahari, disinari Iya. sama matahari sama yang enggak ya, yang cuma dianginin. Bisa nggak kamu ukur suhu realnya? Kalau dipanasin matahari kira-kira berapa derajat, kalau di keringnya anginin berapa derajat? Bisa nggak kamu ukur? Kemarin data nilai 30 sampai 35 kan berdasarkan referensi kan? Iya. Nah, kalau kamu bisa nggak kamu ukur itu? Ya kan kamu nggak perlu alat yang mana, yang perlu kamu termometer aja ya, di kering panas kalau dipanasin berapa suhunya. Nah itu beneran berbeda apa enggak? Karena menurut saya variasi pengeringan ini menjadi penting karena dia termention dalam judul. Seharusnya bisa. Menurut saya sih bisa, kamu tinggal ukur berapa suhu di matahari dengan pengeringannya berapa lama. 3 Untuk hari yang sama 14 hari kan, berarti kan bisa iya. dicek kalau, dan itu pun nggak 24 jam kan, kalau udah nggak panas kamu masukin lagi gitu kan, kamu lanjutin Iya, Bu. besoknya. Nah jadi saya ingin kamu melihat lagi suhu yang digunakan secara realnya. Iya, ya. Bu. Dan Iya. saya masih menunggu jawabanmu yang Mbak Fatin. Kemudian part setelahnya ke bawah, mungkin penentuan kadar air kelor. Nah, ini juga sama, penunjukan ini berdasarkan tabel 42, pengukuran kadar air mendapat lebih rendah daripada kering angin. Alasannya apa? Karena cara atau metode dan lama waktunya berbeda. Sehingga kering jemur, ya karena cara dan metode lama waktu pengeringannya beda, sehingga gimana? Kering jemur memiliki kadar air yang lebih rendah karena ya memang metodenya beda, tapi apa lamanya, apa yang terjadi dalam proses metode yang berbeda itu sehingga menyebabkan kadar airnya lebih. Jadi menurut saya ini juga pada perlu diperbaikin. Kemudian pembuatan permen coklat ini juga menarik nih. Tadi kamu menunjuk pembuatannya nggak ada di gambar ya, Ida ya? Ada di gambar nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kamu nggak punya dokumentasi Hasilnya, apapun? dokumentasinya ketika masih dicetakan saja, Bu. Ketika steamingnya waktu dipanaskan itu tidak ada. Yang B dan kering angin. Jadi pada proses pembuatan permen coklat kelor ini, apa dampak dari metode pengeringan tersebut? Jadi dengan pengeringan yang berbeda tadi, memberi efek apa tidak terhadap pembuatan permen coklat kelor? Tidak ada, Bu. Mana yang kamu bilang tidak ada? Dihubungkan dengan metode pengeringan. Di sini berdasarkan 4.1 didapat hasil memiliki tekstur dan bentuk, tekstur maupun rasa yang sama. Berarti ini bentuk yang dihasilkan. Jadi kayaknya di sini belum ada kayak kesimpulan apakah metode ini mempengaruhi terhadap proses pembuatannya. Rasa yang didapatkan juga memiliki persamaan agak getir dan memiliki warna seperti coklat. Ini saya mau kamu mendeskripsikan memiliki warna seperti coklat pada umumnya.
saya mau kamu deskripsikan lebih jelas dengan apakah memberikan warna coklatnya seperti apa, seperti coklat. Jadi di sini saya mau kamu korelasikan dengan metode tadi. Nah, tadi Dengan kalau metode variasi begitu tuh maksudnya. ya kayak variasi pengeringannya. Ya, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Itu. Kemudian yang pada proses ekstraksi ini yang sempat dibahas ya sama Abu Himah. Pada bagian proses ekstraksi ini, oh ya, tadi udah diminta untuk telur angin. Nah, ini juga kamu menyebutkan bahwa kadar kelor jemur dan kelor air hampir sama. Why? Kenapa? Ini kayaknya belum ada ya. Sampel ini mendapatkan elemen dengan mendapatkan segini. Halnya dapatkan pelarut belum terwapatkan. Kenapa? Kenapa kamu memberikan alasan ini? Oke, hampir sama. Oke, 24 sama 25. Nah, hal ini disebabkan karena pelarut pada sampel belum terungkapkan secara maksimal. Itu maksudnya apa? Gimana kamu menjelaskannya? Pada kelor kering anginnya itu waktu dioven belum maksimal, Bu. Kenapa? Kenapa kamu mana yang belum maksimal? Siapa yang belum maksimal? Coklatnya. Bukan. Kemudian ada yang penting juga yang kamu perlu, selain rendemen, saya perlu juga kamu menambahkan selama proses ekstraksi apa saja yang terjadi. Misalkan kamu tidak di sini belum menjelaskan, misalkan apakah dia larut sama yang tadi kayak Bu Hima sempat tanyakan, apakah coklat ini sama coklat dengan kelor itu gimana ketika diekstraksi, apakah dia campur atau tidak larut dan sebagainya, ini tidak terjelaskan di proses ekstraksi ini. Kemudian gambar-gambar dari proses. Coba saya mau dong lihat tadi gambar-gambarnya ya, nama proses ekstraksi yang tadi ditanyakan Bu Hima. Iya, Bu. Jadi pertama itu kan melarut 30 gram ya, 30 gram ke pelarutnya. Nah, itu gimana? Apa yang terjadi dengan ketika sampel ditambah dengan air, apa yang kamu bisa amati? Itu tuh juga menjadi pembahasan dalam metode ekstraksi, karena ini kan baru ya. Jadi kalau ekstraksi bahan alam itu kan umum, banyak yang sudah mengerjakan. Kalau di sini misalkan apalagi yang coklat kelor ketika dia diekstraksi dengan pelarut air tuh gimana? Ini yang tadi dibilang ini ya, coklat aja ya? Bukan coklat kering jemur sama coklat kering angin, Bu. Ini berarti ini udah dicampur sama Aquades. Coklat ditambah Aquades. Oh, yang nggak ada tuh yang coklat aja sama
Kelor. Kelor aja yang belum campur. Nah, dari sini kamu bisa amati apa? Ini sesudah di ultrasonik apa sebelumnya? Sesudah. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya nggak ada. Nah, itu kan menjadi hal yang bisa diamati dan itu akan membantu proses memahami bagaimana ekstraksimu karena ekstraksimu kan sampelnya campuran ya. Iya. Ada nggak? Ini Bu, sebentar. Ini apa? Belum. Iya, ketika masih diaduk. Nah, di sini apa yang bisa kamu lihat? Nah, ini kan kamu bisa ceritakan bagaimana apa yang terjadi. Sehingga kamu bisa melihat efek dari ultrasonik itu seperti apa. Apakah dia mampu mengekstrak dan enggaknya itu gimana? Itu dilihat dari sini. Jadi data ini itu sebenarnya penting untuk dijelaskan. Tidak hanya sekedar adanya kavitasi bla bla, enggak semudah itu untuk tema bahasan ini menurut saya. Kemudian ini sesudahnya yang tadi Bu. Terus habis itu prosedur lanjutannya apa? Setelah di rotari. Di rotari. Diuapkan. Nah, gimana ketika diuapkan? Seperti apa? Hasilnya ini Bu. Disaring dulu gitu. Oh iya, disaring. Habis di ultrasonik disaring, setelah itu di mana hasilnya? Bentar. Jadi kamu bisa menjelaskan kira-kira fenomena apa yang terjadi selama ekstraksi dan efek dari ekstraksi itu gimana. Nah, sebenarnya semuanya penting ya, nggak hanya kalau ini kan ada yang kering jemur sebenarnya yang ada yang nggak ada ya. Yang kamu bilang apa namanya ke kelor aja ya. Berarti nggak ada data sama sekali. Nggak ada gambarnya Bu, ya. Oke, terus di sini gimana kamu jelasin nggak di pembahasan? Nggak ada penjelasan gimana hasil dari apa namanya ketika pengamatan tersebut. Kemudian filter apakah kalau kamu bandingin sama referensi nggak ya? Jadi ceritanya ada pertama yang tadi ya, proses ekstraksinya kamu perlu ini supaya kamu bisa punya bayangan sebenarnya yang terjadi di ekstraksi itu apa aja, dan itu akan mengaruhi rendemennya. Kemudian kembali ke naskah hasil rendemen untuk coklat kering jemur coklat ya, yang tadi kan telur aja. Ini juga menurut saya belum bisa terjelaskan dengan baik. Alasannya kenapa kering jemurnya sekian dan kering anginnya sekian untuk sampel coklat kering itu disebabkan karena pada sampel disebabkan pada sampel coklat tersebut ketika proses penguapan belum maksimal. Nah, ini saya jadi bingung. Jadi alasan ini menurut saya belum mampu menjawab data kamu. Dia masih campur dengan aquades sehingga rendemen lebih tinggi. Sedangkan nah, kenapa jadi 49 dari 46 coklat aja ke 49 sama 43 itu belum terjelaskan dengan baik di sini. Jadi kamu perlu melakukan pembahasan lebih lanjut lagi di sini. Kemudian di kalimat terakhir itu di paragraf terakhir apa coba saya dulu.
Rendemen dari sampah coklat saja memiliki nilai lebih besar coklat kalau kamu. Rendemen dari coklat saja memiliki nilai lebih besar daripada hal ini dimungkinkan karena komposisi coklat itu sendiri. Nah, ini juga nggak jelas. Ini kan kamu mau mengklarifikasi yang 53. Kenapa dia 43 ya? Iya. Nah, ini saya juga belum nangkep maksudmu apa. Nah, komposisi coklat kan juga CKJ juga ada coklatnya. Nggak hanya CKA ini kalau kamu bilang. Jadi saya masih belum bisa menerima pembahasanmu yang ini. Jadi mungkin kamu perlu lihat lagi. Kemudian untuk uji toksisitas. Nah, uji toksisitasnya tadi ya kamu bisa menyimpulkan tadi ya, kalau ini untuk itu, kalau itu untuk yang lain. Nah, KA ini tadi kamu bilang untuk pestisida ya. Iya. Nah, kenapa? Kalau sebenarnya sebelum itu, sebenarnya yang kamu harapkan nilai LC50 dari masing-masing ekstrak ini seperti apa sih? Kamu berharapnya seperti apa di awal sebelum nilai ini muncul? Berharapnya Iya, kamu kan kurang dari 200, Bu. Kurang dari 200. Berarti sebenarnya sudah sesuai harapan. Tapi kan KA-nya itu lebih dari 200. Kalau bisa itu ya juga antara 0 sampai 30 ppm. Kenapa kamu berharap nilai LC50-nya di antara 0 sampai 30? Karena lebih bisa bersifat ke anti tumor, mempunyai bioaktivitas ke anti tumor dan anti kanker. Kenapa kamu berharap sampai campuran senyawa ini bisa sebagai anti tumor sama anti kanker? Apakah kamu sudah membaca literatur bahwa kelor ini bisa sebagai anti tumor sama anti kanker? Atau coklat? Belum menemukan, Bu. Belum menemukan apa belum mencari? Belum. Kalau kelor itu ada sebagai antibakteri juga, Bu. Maksud berpotensi sebagai antibakteri. Nah, kalau sebagai anti kanker sama anti tumor? Belum ada. Belum menemukan atau belum menemukan. Belum baca atau belum nyari atau belum apa? Belum menemukan dan belum mencari. Nah, sehingga kamu nggak bisa begitu saja saya berharap dia sebagai anti cancer sama anti tumor. Karena kalau LC50-nya semakin kecil, semakin gimana ya? LC50 semakin kecil, efeknya apa? Kepanjangan LC50 apa ya? Lethality konsentrasi. Lethality. Ya, Bu. Oh, yakin lethality. Tidak lupa ya. LC50 itu hanya letal. Kemudian definisi 50 apa maksudnya? Dapat mematikan hewan uji sebanyak 50. Boleh nggak kalau saya ganti LC 80? Boleh nggak? Daripada mikir baik, saya lanjut aja. Nanti silahkan dicari lagi. Tadi sampai mana saya? Jadi kamu memang berharap kecil, tapi kamu harus di literatur apakah memang antikelor ini punya aktivitas sejauh itu atau enggak. Apalagi ada ketambahan coklat. Dan yang menarik itu kan anti kan yang anti mikroba sudah ditanyakan Bu Imam. Yang anti pestisida ya tadi sebagai pestisida ya. KA, iya, ya? Bu. Nah, menurutmu kenapa? Padahal bedanya cuma kering jemur sama kering angin. Kenapa memberi efek beda LC50?
Begitu juga dengan coklat kering jemur sama coklat kering angin. Bedanya cuma di pengeringan. Nah, kenapa memberikan efek sedemikian besar terhadap LCD? Oke, silakan dipikirkan. Iya, Bu. Atau kamu punya jawaban dulu, karena dari tadi saya belum menemukan jawaban yang saya inginkan. Ketika pengeringan dengan diangin-anginkan itu masih prosesnya itu ketika diangin-anginkan itu kan lembab. Jadi mungkin tumbuhnya jamur. Ada tumbuh jamur. Iya, menyebabkan kerusakan itu. Dari mana? Kalau saya lihat metabolisme kuliernya masih sama. Kering jemur angin, kering jemur itu. Iya, Bu. Juga dengan kita. Jadi gimana? Agak-agak ambil ini jawaban. Oke, waktu saya udah hampir habis jawabannya. Gimana Ida? Jawabannya. Dari tadi kamu belum memberikan jawaban yang bisa saya terima. Gimana? Oke, kita nanti. Saya ke anti-pestisida itu. Anti-pestisida itu kayak apa sih ya? Anti-pestisida. Oke, anti jamur membunuh jamur. Anti mikroba membunuh mikroba. Anti jamur membunuh jamur. Anti tumor membunuh tumor. Nah, anti-pestisida ini gimana? Anti-pestisida ya penggunaannya? Iya, Bu. Nah, anti-pestisida ini apa? Membunuh. There is no result. Membunuh. Pestisida sendiri mungkin definisinya apa, Ida? Nanti kalau digabung jadi anti pestisida, benar atau cukup pestisida saja? Makanya penasaran ada pestisida. Waktu saya kurang pestisida. Gimana Ida? Jadi gimana? Anti pestisida. Pestisida itu iya, hama. Iya, jadi kalau anti pestisida. Hamanya Oke ya, coba nanti lihat ya. Beneran enggak? Silakan diskusikan sama Bu Eni. Nah, kalau dia bisa, jadi intinya membunuh hama gitu ya? Iya. Nah, oke. Gimana caranya aplikasi kelor angin ini bisa membunuh hama? Yang tadi kayak kalau mikroba tadi kan udah ditanyain ya. Anti pestisida gimana? Kalau anti pestisida? Gimana, Bu? Aplikasi kelor angin terhadap dalam membunuh hama itu seperti apa? Karena ini katanya kelor angin aktivitas anti pestisida. Gimana aplikasinya? Aplikasinya KA sebagai
nanti pestisida. Membunuh hama. Digunakan pupuk, Bu. Maksudnya si serbuknya dipupuk, ditaruh di tanah, disebarin kayak pupuk gitu. Oke. Baiklah. Selanjutnya. Bawahnya lagi yang terakhir ya. Apa namanya? Selanjutnya apa bahasan kamu? Uji fitokimia. Uji fitokimia. Dari data ini kamu dapat informasi apa? Dan dibandingkan dengan data yang lain, data ini mensupport apa? Uji fitokimia. Bu Dewi, waktunya dikit lagi. Udah mau habis. Ya, ini terakhir, Bu. Iya. Iya, Bu. Dari data lain maksudnya bagaimana, Bu Dewi? Ini kamu kan banyak data sebelumnya. Ini adalah uji fitokimia. Uji fitokimia ini mensupport data kamu yang mana? Tabel yang mana atau gambar yang mana? Mensupport ke LC50, Bu. Di mana data ini mensupport ke LC50? Tidak lebih. Ya, saya nggak tahu. Mana? Ada nggak? Iya. Ya sudah, Bu Eni, demikian pertanyaan dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Bu Eni. Oke, terima kasih. Bu Dewi di rumah ya, Mek ya? Iya. Iya, bukan. Di rumah. Di Madiun. Oh, sudah mudik maksudnya. Oh, iya, saya mudik lebih awal. nggak bisa mudik. Nggak. Iya. Gitu, makanya tenang ya, soalnya nggak ada yang mau masak. Sudah ada yang sudah ada yang memasakkan, makanya tenang. Sudah ada. Nggak. Rezeki Bu Dewi. Iya. Terima kasih Bu Ya, Dewi. alhamdulillah, Bu bisa pulang. Oke. Berikutnya ngapunten Pak Naim. Halo Pak Naim. Pak Naim, halo. Mungkin ada jeda sebentar. Pak Naim, halo. Halo Pak Naim, apa sudah on? Saya coba untuk telepon Pak Naim dulu ya. 142, coklatnya saja 174,659, coklat Keller jemurnya 95,1151, coklat kering anginnya 134,12. Ternyata coklat malah yang lebih bagus ya daripada yang Iya. Kok bisa kira-kira kenapa? HP ku baterainya katanya Gimana menjelaskannya ya? Tepung, coklat, ya, ternyata coklat. Lebih. Ya, jadi ya coklatnya sendiri ya memang ada potensinya ya.
ada potensinya. Jadi itu memang tidak sia-sia tadi itu. Semuanya tidak sia-sia. Tidak hanya terus yang kita tambahkan saja, ternyata kan bahan-bahannya coklatnya sendiri memang sudah ya, ada potensi, ya, sehingga setelah kita tambahkan tadi menjadi ada yang sampai di bawah 100 ya, ppm ya, sehingga kan potensinya kan lebih meningkat. Nah, kalau di bawah 100 Iya. jadi toksitasnya artinya bagaimana? Nah, itu harus bisa menjelaskan ya, harus bisa menjelaskan. Kalau guys ya, itu ya. Kalau hafalan ya saya kira sudah apa? Tutup ya 30 juz sudah ya. Belum lancar. Kemudian ada rencana di setorkan ke siapa? Rencananya Ke Abah Nasir. ke Nggak berani balik ke Abah Nasir. Nggak apa, jadi apa nanti dilancarkan ya biar lebih saya lebih mantap ya, insya Allah. Oke, jadi itu ya, jadi mungkin ya pesan saya ya ujian sing pede sing kental ya. Iya Pak. Nah, tadi mungkin lupa ya. Nah, Mas Ri berdoa apa enggak? Berdoa Pak. Apa? Berdoa. Wa may yattaqillah yaj'alhu min amrihi Kita yusra. akan baca berapa kali? Baca 3 kali sama bismillahnya 29 kali. Terus lancar apa? Ya, tetap harus yakin ya. Yakin pada Allah. Jadi ya, may yattaqillah Yaj'alhu min amrihi yusra. Mesti ya dimudahkan. Oke, mungkin itu dari saya Bu Eni. Terima kasih. Ini Bu Eni. Nggih, Pak Naim. Ini yang kertayang yang lain. Masya Allah. Nggih. Kedap saya tak nyisin nenggone sing tempat rontok. Enggak bersuara sebentar. Masih ramai di saya. Halo, nggih. Ya, tadi saya menyimak ya. Mohon maaf. Menyimak ya semuanya dari yang hari ini ujian juga banyak masukan, banyak revisi. Monggo dari Bu Hima, Bu Dewi, Pak Naim, Bu Hima dulu mungkin. Apakah saudari Nasirotus Saidah bisa dinyatakan lulus pada sore hari ini? Apa bagaimana, monggo? Ya, kalau menurut saya lulus lah. Nanti nilainya menyusul aja. Nggih. Nilai memang selalu menyusul, Bu. Nggih. Matur nuwun Bu Hima. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Dewi. Sesuai urutannya yang bertanya tadi. Ya Bu Eni. Gimana Saidah? Ida, kamu merasa lulus hari ini? Iya, maunya gimana berdasarkan performa maunya tadi? Ayo hati-hati kalau sudah ditanyain maunya ya. Mau apa nggak mau? Wow. Tapi apa hal yang harus kamu perbaiki? Pembahasannya semua diperbaiki. Jadi kemarin tuh saya sebenarnya sudah mencoba mengarahkan, tapi sebenarnya tidak segera tercapai. Jadi kalaupun dibuat lama juga
tetap aja bakal ini ya, kayak susah juga. Jadi apa ya, Ida, kamu harus benar-benar memperhatikan, karena sebenarnya saran saya ini, pertanyaan saya ini sebenarnya sudah saya tanyakan pada revisi-revisi kemarin, tapi tidak segera tercapai sampai naskah ini. Jadi kayak ya udahlah, daripada nunggu lama, karena bulan depan saya juga banyak jadwal sibuk ya, yang harus saya persiapkan. Jadi lihat lagi komentar saya, silahkan diperbanyak diskusi dengan Bu Eni ya, Bu Eni. Saya mood karena tidak kondusif itu sudah cerai-cerai. Ya, begitu. Jadi so far boleh lah ya. Untuk dari saya sih sebenarnya cukup, tapi ngepres banget ya kalau dilihat dari performanya. Jadi Ida, Bu Dewi kan objektif. Ya, memberikan yang terbaik di revisiannya. Gitu Bu Eni. Saya berkali-kali mood karena ini ada yang nangis. Monggo Pak Naim, ngapunten. Dari saya kan puji agama ya, insya Allah sudah cukup ya, terus. Pak Naim. Oke. Ya, itu tadi juga sudah disimak ya. Ya, alhamdulillah sore hari ini Nazirotus Saidah dinyatakan lulus bersyarat ya. Bersyarat tadi malah ada yang dari Bu Dewi bahwa disampaikan cukup ngepres ya, kita bareng-bareng kerjakan bersama teman-teman. Nanti bersama saya ada waktu dimaksimalkan ya, meskipun lebaran sambil merevisi gitu ya, Ida ya. Yang merevisi Ida, bukan dikonsultasikan pada saat lebaran ya. Ya kalau nanti ada menjelang masih boleh lah konsultasi. Nanti mungkin Bapak Ibu ada cuti sampai lebaran tuh H+7 lah, baru setelah itu anak-anak silakan untuk berkonsultasi, jangan kurang dari H+7 ya. Belum kepatan nanti sudah konsultasi, sebaiknya jangan, nanti teman-teman yang lainnya juga. Oke, teman-teman silakan untuk Ida bisa share screen-nya di stop dulu supaya ini bisa di view-nya bisa teman-teman ada semua. Aduh, kayak sulit. Oke, layarnya ditampakkan Ida kepala wajahnya. Nah, bukan begitu. Silakan ya, Mila, Diani, kita foto bareng. Selamat Ida sudah menempuh 10 semester ya bersama teman-teman. Insya Allah alhamdulillah alamin, Ramadan diberikan kemudahan lulus hari ini. Salam kepada orang tua, anak-anak juga tentu bahagia, tapi tugasnya merevisi jangan dilupakan. Baik-baik dari kami selama Ida menempuh pendidikan di jurusan kimia, bukan hanya di Bapak Ibu dosen jurusan kimia, tetapi seluruhnya ya, mulai awal masuk hingga hari ini. Yang baik-baik silakan diambil, yang jelek jangan ditiru. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Amin. Ida yang disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Eni selaku pembimbing saya dan Pak Naim selaku pembimbing agama saya, dan juga terima kasih banyak kepada Bu Dewi Juliani selaku penguji dan Bu Himawatul Barora selaku penguji saya yang telah sabar membimbing saya, karena masih banyak kesalahan yang saya lakukan, dan semoga amal baik jenengan-jenengan sedoyo dapat dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika selama ini masih banyak kekurangan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari jenengan semua amalkan dan dapat bermanfaat. Itu saja, Bu. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Itu tadi ya, kita berikan selamat kepada Ida. Ini kok layarnya mestinya mungkin layarnya ada yang kedua ya. Ada kok saya yang belum melihat di tampilan Bu Dewi. Oke, ngoten mawon, saya juga mohon maaf selaku pembimbing banyak kekurang maksimalan di dalam membimbing. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup nggih. Waalaikumsalam.